Terwujudnya akhlakul karimah yang merupakan produk keyakinan atas kekuasaan dan keesaan Tuhan itulah sebagai produk dari jiwa tauhid. Dan tauhid merupakan inti, awal dan akhir dari seruan Islam. Tauhid adalah suatu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Suatu kepercayaan yang menegaskan hanya Allah yang menciptakan, Allah yang memberi hukum-hukum, yang mengatur alam semesta ini, atau yang dinamakan Tauhid Rububiyah. Sebagai konsekuensinya, hanya Allah lah yang wajib disembah, dimohon petunjuk dan pertolongannya, dan yang harus ditakuti atau yang disebut Tauhid Uluhiyah. Bahwa Allah itu zat yang paling luhur dari segalanya, Hakim yang maha tinggi, yang tiada terbatas, yang kekal, yang tiada berubah-ubah, yang tiada kesamaannya sedikit pun di dunia ini. Dialah sumber dari segala sumber kebaikan dan kebenaran, yang maha adil, maha suci, dan maha tinggi. Dalam Arkanul Iman, umat Islam wajib mengimani yang 6. Iman kepada Allah, para malaikat, utusannya, kitab-kitabnya, hari akhir, dan qada serta qadar. Meski seseorang itu begitu tebal imannya, tidak mudah menjadi orang yang takwa atau muttaqin. Hambatan-hambatan yang menjadikan manusia tidak mudah mewujudkan keimanan dan ketakwaannya itu karena manusia juga dilengkapi dengan perangkat batiniah yang disebut nafsu. Ada nafsu positif, yaitu mutmainah, yakni nafsu tenang atau nafsu suci. Dan ada nafsu negatif, yaitu lawamah dan amarah, yang mendorong manusia menjadi sombong. Tebal tipisnya iman seseorang itu ikut memberi kontribusi dalam membentuk ketahanan seseorang. Dan ketahanan seseorang itu bisa dibina, bisa dilatih lewat pengamalan rukun Islam, seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Dalam Arkanul Iman, umat Islam diwajibi rukun yang 6. Berdasarkan iman kepada Allah dan Rasul-Nya yang merupakan inti dari rukun iman, maka berikrarlah kita akan penyaksiannya dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu Rasul utusan Allah. Syahadat ini adalah merupakan rukun pertama dari rukun Islam yang 5. Rukun Islam selengkapnya adalah mengikrarkan 2 kalimat syahadat sebagai persaksian dari buah iman. Kemudian menunaikan sholat sebagai buah iman dan tonggak Islam. Yang ketiga, menunaikan zakat untuk mensucikan harta sebagai penyelesaian masalah sosial dan kemanusiaan. Yang keempat, menunaikan puasa Ramadan sebagai media melatih jiwa atau tazkiyatun nafsi, pengendalian diri, dan menyepuh iman menjadi muttaqin. Sedangkan yang kelima, menunaikan ibadah haji untuk napak tilas sejarah Ibrahim dan menambah wawasan. Dengan sifat Rahman dan Rahimnya, sifat pengasih dan penyayangnya, Allah menuntun manusia dengan memberi petunjuk untuk melaksanakan kewajiban tertentu dalam rangka membangun watak pribadinya. Dan disinilah rukun iman dikaitkan dengan rukun Islam sebagai pengejawantahannya. Dalam perilaku seorang muslim yang lebih kita kenal dengan ibadah merupakan hal yang pokok untuk menjabarkan dan melaksanakan perintah serta menjauhi larangannya. Makna ibadah adalah penghambaan diri dalam arti dan hakikat sebenarnya. Kita ini adalah hamba, sedang Allah itu Al-Khaliq. Segala sesuatu yang diperbuat oleh si hamba dalam mentaati Khaliqnya adalah masuk kategori ibadah. Baik ibadah dalam arti khusus, yakni sholat dan zikir, maupun ibadah dalam arti umum yang meliputi ibadah muamalah yang menyangkut aspek sosial dan kemanusiaan. Menunaikan sholat merupakan media pembinaan watak dan pribadi seseorang agar mampu melakukan introspeksi atau mawas diri.
Begitu juga rukun Islam yang ketiga, yaitu zakat. Menunaikan zakat bukan sekedar untuk mensucikan diri dan hartanya, tetapi juga merupakan pencerminan watak dan pribadi yang peduli terhadap masyarakat dan lingkungannya. Sedang rukun Islam yang keempat yaitu menjalankan puasa Ramadan, merupakan pembinaan watak dan pribadi yang mampu mengendalikan diri, toleran, dan menghargai sesamanya. Sementara rukun Islam yang kelima, yaitu menunaikan ibadah haji bila mampu, merupakan media pembinaan watak dan pribadi yang memiliki wawasan luas. Dengan pergi haji ke Tanah Suci, di sana akan bertemu dengan aneka macam manusia, mulai dari suku bangsa, watak, karakter, dan adat istiadatnya, sehingga sepulang dari haji, dia akan lebih berjiwa besar, lapang dada, dan toleran. Dan itulah yang dinamakan Haji Mabrur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itulah yang dapat saya jelaskan tayangan pada episode ke-11 ini. Apabila ada kesalahan, itu karena kegilakan saya. Apabila itu benar semata-mata dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.